Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, hidayah inayah khususnya kesehatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini meskipun dalam keadaan pandemi kita masih bisa bertemu di dalam melalui media daring seperti ini dalam keadaan sehat tanpa ada suatu halangan apapun. Yang wajib kita syukuri adalah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat meskipun tidak bisa bertemu bertatap muka secara langsung, meskipun melalui media daring, tetapi kita wajib syukuri bahwa kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu melalui media daring seperti ini. Baiklah, sebelum kita mulai untuk perkuliahan pada pertemuan pertama ini, bahwa nanti mata kuliahnya adalah jaringan komputer atau desain dan manajemen jaringan komputer untuk yang S1 desain dan manajemen jaringan komputer, untuk yang D3 adalah jaringan komputer. Sebelum kita mulai pada pertemuan, untuk pertemuan yang pertama ini saya ingin menyampaikan mengenai mata kuliahnya, ya. Jadi mata kuliah yang di jaringan komputer ataupun desain dan manajemen jaringan komputer itu nanti akan membahas mengenai pengertian dasar jaringan komputer, kemudian struktur arsitektur dari jaringan lokal area network sampai pada internet dan intranet, ya, beserta aplikasinya. Nanti diharapkan mahasiswa yang mampu memahami juga aspek penggunaan dan desain dari jaringan komputer, baik lokal area network maupun wide area network. Selain itu, nanti juga mahasiswa diharapkan mampu untuk membangun jaringan komputer berbasiskan protokol TCP/IP serta mampu melakukan administrasi jaringan komputer. Untuk materinya nanti meliputi ada beberapa konsep dasar jaringan komputer, ada pengertian, tujuan sampai dengan pada kegunaan jaringan komputer. Struktur jaringan dan arsitektur jaringan komputer yang ada meliputi protokol dan topologinya. Ada klasifikasi jaringan, model referensi OSI atau open system interconnection, kemudian internet dan intranet serta layanan pada internet. Standar kompetensi nanti mahasiswa diharapkan mampu memahami, mendesain dan membangun jaringan komputer berbasiskan protokol TCP/IP. Sehingga nanti bisa teman-teman semua mencari sumber bacaan, ya, bisa buku CCNA, Cisco, atau buku pengantar jaringan komputer dan Cisco CCNA, yang nanti bisa Anda cari baik yang soft copy e-booknya, ya, silahkan nanti download di internet banyak. Kemudian nanti bisa modul jaringan, ya, yang sudah saya buat, nanti bisa saya share untuk modul jaringan komputernya. Kemudian materinya nanti kira-kira tadi sudah saya sampaikan bahwa nanti mengenai pengantar jaringan komputer, topologi jaringan komputer, klasifikasi jaringan komputer, media transmisi, ya, komponen jaringan komputer, pengantar jaringan wireless, kemudian protokol jaringan, IP address, subnetting, dan routing. Nah, ini kira-kira nanti materi-materi yang akan kita bahas selama satu semester ini. Dan karena ini kondisinya masih seperti ini, masih dalam kondisi pandemi, sehingga kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Nanti kemungkinan perkuliahan ya dilakukan secara online. Tapi mudah-mudahan nanti pandemi ini segera berakhir. Nanti kalau pandemi segera berakhir, kemudian pemerintah sudah mengeluarkan untuk bisa mengizinkan untuk bisa bertatap muka, maka kita akan lakukan pertemuan dengan tatap muka langsung di dalam kampus. Tetapi untuk saat ini yang kita bisa lakukan adalah melalui media daring yang seperti ini. Jadi nanti mungkin kita bisa sesekali kita akan tatap muka secara langsung melalui media Google Meet, ya. Tapi untuk pertemuan pertama ini saya belum bisa bertemu memberikan tatap muka secara langsung melalui Meet.
karena pada hari Senin ya, hari Senin Selasa ya, tanggal 7 dan 8 September ini ada akreditasi, sehingga saya sampaikan melalui media online, melalui e-learning ya. Jadi itu materinya. Kemudian ini mengenai penilaian. Jadi nanti penilaian diambil dari 4 poin, yaitu kehadiran, kemudian diskusi nanti bisa dilakukan melalui media daring baik e-learning maupun Google Meet. Kemudian ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk kehadiran sendiri poinnya adalah 10%, kemudian untuk diskusi poinnya adalah 20%, kemudian ujian tengah semester poinnya 30%, dan ujian akhir semester 40%. Sehingga kalau di total ada 100%, di mana untuk interval nilainya, kalau teman-teman ingin mendapatkan nilai A, maka kumpulkan poin mulai dari kehadiran, untuk tugas atau diskusi, kemudian UTS dan UAS itu sejumlah 80 sampai 100. Kalau poinnya terkumpul 80 sampai 100, maka nilai A. Tapi kalau nilai B adalah antara 66 sampai 79. Untuk nilai C 56 sampai 65, sedangkan nilai D adalah 46 sampai 55. Sedangkan nilai E adalah 0 sampai 40. Ini kira-kira mengenai penilaiannya. Jadi silahkan nanti teman-teman semua untuk bisa mengumpulkan poin-poin yang sudah tertera di situ. Tapi untuk kehadiran, ya meskipun nilainya hanya 10%, tetapi harus wajib hadir minimal 75%. Jadi kalau pertemuannya nanti sebanyak 16 kali, maka 75% dari 16 kali, 12. Anda harus masuk minimal 12 kali. Ya, nanti mengenai presensi kan bisa dilakukan di e-learning. Kalau kita melakukan melalui media e-learning, ataupun kalau kita nanti bertemu dengan melalui media Meet, ya nanti Pak Sana di media Meet. Ini dia harus hadir sebanyak 75%, atau kalau pertemuan 16 kali berarti sebanyak 12 kali harus mengikuti perkuliahan. Itu kira-kira. Baik, mungkin untuk menyingkat waktu, di pertemuan pertama ini akan saya sampaikan pendahuluan dulu mengenai gambaran dari apa itu jaringan komputer, atau nanti pendahuluan, yaitu yang pertama kita harus tahu dulu ya jaringan komputer itu apa. Ya. Mungkin sudah saya sampaikan mungkin di pertemuan sebelumnya, atau bahwa jaringan komputer itu sebuah sistem yang terdiri atas komputer dan perangkat jaringan lainnya yang bekerja bersama-sama ya untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi jaringan komputer di sini ya sistem yang terdiri atas komputer dan perangkat jaringan komputer lainnya, perangkat jaringan lainnya. Bisa ada komputer, ada switch, atau switch hub, ada router dan lain sebagainya, itu terkumpul menjadi satu ya, saling bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama. Ya, tujuannya untuk apa? Apakah untuk komunikasi, untuk sharing data, untuk yang lainnya, sharing sumber daya dan lain sebagainya. Yang harus ada tujuan yang jelas, tujuan yang sama. Nah, kumpulan dari komputer, beberapa komputer dan perangkat jaringan yang lainnya, tetapi tidak bekerja untuk kepentingan sendiri-sendiri, maka ia tidak bisa disebut dengan jaringan komputer karena tidak ada tujuannya tidak jelas untuk apa. Jaringan komputer harus ada tujuan yang sama, tujuan yang jelas. Manfaatnya untuk apa? Manfaat jaringan komputer yang pertama adalah berbagi sumber daya. Ya, misalkan di dalam suatu ruangan atau di dalam suatu lokal area ya, dalam satu lokal area ada beberapa komputer, ada 10 komputer misalkan. Di dalam 10 komputer itu hanya ada satu perangkat printer misalkan yang berada di salah satu komputer. Maka dengan memanfaatkan jaringan komputer, perangkat satu printer yang ada di dalam ruangan itu, kalau
komputer itu terhubung ke dalam suatu jaringan, maka printer itu bisa dibagi ke seluruh perangkat komputer yang ada di dalam ruangan itu. Jadi komputer yang tidak ada printernya bisa memanfaatkan printer yang berada di salah satu komputer dalam jaringan itu. Namanya adalah berbagai sumber daya. Komunikasi yang dimaksud ini ya komunikasi antar komputer. Ya, komunikasi antar komputer atau lebih. Contohnya ada email atau surat elektronik, kemudian bisa untuk melakukan chatting, komunikasi melalui instant messaging dan seterusnya. Nah, ini hampir setiap hari kita manfaatkan untuk komunikasi. Ya, setiap hari kita berkomunikasi ya menggunakan media jaringan komputer seperti ini. Kemudian yang ketiga, informasi. Setiap hari pasti kita menggunakan ini atau memanfaatkan manfaat akses informasi. Salah satu manfaat jaringan komputer ini kita manfaatkan setiap hari. Misalkan kita tidak tahu sesuatu, ya pasti kita kita buka pertama kali adalah browser, buka mesin pencari, search engine, kemudian kita cari di situ. Misalkan menggunakan Google, ya kita cari Google, ya, dan lain sebagainya. Nah, untuk manfaat dari jaringan komputer itu akses informasi. Itu kira-kira ada di 3 manfaat jaringan komputer, yaitu berbagi sumber daya, komunikasi, dan akses informasi. Hampir setiap hari kita memanfaatkan jaringan komputer ini. Berbagi sumber daya, ya kita sharing data, sharing sumber daya yang lain, nah, itu kita lakukan. Komunikasi jelas setiap hari pasti kita berkomunikasi ya dengan menggunakan perangkat mobile komputer. Untuk akses informasi jelas setiap hari pasti kita melakukan akses informasi melalui web browser. Baik, kemudian klasifikasi jaringan itu nanti lebih detail kita juga akan pelajari di pertemuan yang selanjutnya. Ini kita berikan gambaran dulu. Ada 3 klasifikasi jaringan berdasarkan skala. Ini ada 3, yaitu ada LAN, ada MAN, dan ada WAN. Yang pertama LAN. LAN adalah Local Area Network. Local Area Network merupakan arsitektur jaringan yang hanya terdiri dari beberapa komputer dalam lingkup yang terbatas. Lingkup wilayahnya terbatas. Nah, biasanya hanya mencakup suatu mencakup yang wilayahnya terbatas, yaitu suatu jaringan komputer yang berada dalam satu gedung saja atau antar gedung tetapi jaraknya berdekatan, kurang lebih ya 100 meter, tidak lebih dari 100 meter biasanya. Ada gedung A, gedung B, jaraknya berdekatan, tidak kurang dari 100 meter, maka kedua gedung itu kalau dihubungkan dalam satu jaringan masih bisa dinamakan jaringan Local Area Network karena jaraknya masih berdekatan. Ini Local Area Network. Kita punya komputer, 2 komputer atau 3 di rumah, ya misalkan kamar A, kamar B, kamar C, atau kamar 1, 2, 3 dihubungkan. Nah, itu masih disebut lokal area karena lingkupnya terbatas. Ya, di dalam kantor misalkan, ya dalam satu gedung, lantai 1, lantai 2, lantai 3, ya. Nah, ini lantai 1, lantai 2, lantai 3. Kemudian kita hubungkan dalam menjadi dalam satu jaringan, bisa disebut dengan jaringan lokal area, masih disebut dengan jaringan lokal area. Ini kemudian yang kedua, ini contoh gambarnya ya, contoh gambar local area network. Ini ada single building LAN, kemudian ada ini multi building LAN ya. Di LAN dihubungkan tetapi masih dalam satu lingkup area terbatas, ya masih disebut dengan LAN atau local area network. Kalau ini hanya satu ya, single. Nah, ini multiple ya, banyak LAN dihubungkan tetapi masih disebut dengan LAN karena lingkupnya terbatas. Kemudian kedua MAN atau Metropolitan Area Network. Metropolitan Area Network ini pada dasarnya adalah suatu jaringan LAN yang ukurannya lebih besar. LAN ukurannya lebih besar. MAN dapat diartikan sebagai arsitektur jaringan yang di dalamnya terdapat 2 atau lebih jaringan LAN yang dihubungkan menjadi satu. Ya, jadi MAN ini hubungan antara 2 atau lebih LAN yang dihubungkan menjadi satu, tetapi jaraknya berjauhan. Nah, lebih dari 100 meter tadi. Ya, misalkan ada LAN di gedung A,
dengan LAN yang ada di gedung B. Gedung A berada di kota A, gedung B berada di kota B, jaraknya berjauhan, bisa lebih dari 10 km. Nah, itu bisa dihubungkan menggunakan jenis jaringan metropolitan area network. Nah, ini contoh gambarnya ya. Ini metropolitan area network. Ini LAN bisa dihubungkan melalui public city network, yang disebut dengan MAN. Kemudian yang ketiga adalah WAN atau wide area network. Wide area network atau WAN ini mencakup suatu jaringan komputer yang mencakup wilayah geografis yang luas, ya bisa mencakup sebuah negara atau antar negara atau bahkan antar benua, ya, antar pulau, antar negara atau bahkan antar benua, sehingga cakupannya mencakup wilayah geografis yang luas. Ya, dengan jaringan ini, ya dengan jaringan WAN ini memungkinkan untuk bisa bertukar informasi dari satu daerah ke daerah yang lain dengan cepat. Contoh jaringan WAN ini adalah internet. Nah, internet ini termasuk jadi jaringan WAN atau wide area network. Ya, karena cakupan wilayah atau cakup dari jaringan ini itu mencakup wilayah geografis yang luas. Bisa mencakup sebuah negara atau antar negara, antar pulau atau antar benua, bahkan antar benua. Ya. Nah, ini WAN, internet. Dengan jaringan WAN atau internet ini bisa berkomunikasi antara komputer yang satu dengan yang lainnya dalam mencakup wilayah yang geografis yang luas. Ya, kita berada di Indonesia bisa berkomunikasi dengan saudara atau teman kita yang berada di Australia, yang berada di Eropa, yang berada di Amerika dengan memanfaatkan jaringan WAN atau wide area network. Ya, seperti yang saat ini kita lakukan ini memanfaatkan jaringan WAN, gitu kan ya. Kita bisa berkomunikasi ya, dari satu daerah dengan daerah yang lain dengan menggunakan jaringan WAN atau wide area network, atau contohnya adalah internet. Ini contoh gambarnya. Ya, ini hanya gambaran dulu ya, nanti kita bisa bahas di pertemuan teman selanjutnya. Yang kedua adalah jenis jaringan berdasarkan arsitektur. Kalau tadi jenis jaringan berdasarkan skala, ini jenis jaringan berdasarkan arsitektur. Yang pertama adalah ada topologi bus. Nah, topologi ini topologi yang paling sederhana. Ya, biasanya dulu ya, pertama kali muncul topologi yang digunakan adalah topologi bus. Ya, dulu digunakan untuk koneksi jaringan yang hanya terdiri dari 2 atau komputer saya. Ya, 2 atau 4 komputer saja. Ya, topologi ini dinamakan topologi bus karena arsitekturnya itu menyerupai dengan tempat duduk pada kendaraan umum bus itu atau bis itu ya. Karena setiap node location itu diibaratkan seperti kursi yang ada pada kendaraan umum bus. Ini contoh gambarnya ya. Ya, ini komputer 1, 2, 3, 4. Location 1, 2, 3, 4. Nah, ini. Ini. Jadi kemudian kelebihan topologi bus ini konfigurasi sederhana, kemudian mudah dalam menambahkan mutation, efektif untuk jaringan skala kecil ya. Kemudian kelemahan dari topologi bus ini apa? Gangguan di sepanjang kabel pusat, maka semua jaringan akan terganggu. Kemudian karena menggunakan satu kabel sebagai pusat transmisi, maka ya bisa berakibat sering terjadinya tabrakan data. Ya. Apabila ada salah satu workstation yang rusak, maka akan mengakibatkan kerusakan pengiriman data dari workstation yang lain. Nah, ini yang kedua adalah topologi ring. Ya, jadi jaringan berdasarkan arsitektur topologi ring. Ini topologi ring ini setiap node atau workstation ya terhubung ke node atau workstation yang lain ya, sehingga dalam suatu jaringan itu seolah-olah membentuk suatu lingkaran. Ya, tiap node workstation itu akan menerima dan melewatkan informasi ya dari workstation ke workstation yang lain. Ini contoh gambarnya ya. Jadi melingkar ya dari workstation 1 ke kedua atau komputer 1 ke 2, komputer 2 ke 3, 3 ke 4 kembali ke 1.
Jadi seolah-olah ini membentuk seperti cincin atau lingkaran. Kelebihannya ini hemat penggunaan kabel, kemudian terjadinya collision atau tabrakan data kecil dibandingkan dari topologi bus. Kemudian dapat melayani tes yang lebih padat dibandingkan pada topologi bus. Kelemahannya ini ya, pengembangan jaringan sulit, kerusakan pada salah satu node web test maka mengakibatkan juga pada kerusakan seluruh jaringan, peka terhadap kesalahan. Ini kelebihan dan yang ketiga topologi star atau bintang. Ini topologi star atau bintang ini semua UTSN dihubungkan pada terminal pusat ya. Terminal pusat yang menyediakan jalur komunikasi khusus ya untuk setiap UTSN yang akan berkomunikasi. Setiap UTSN saling berhubungan ya dengan bantuan alat yang biasa digunakan adalah switch atau hub ya. Kalau dulu hub, sekarang switch sebagai terminal pusatnya. Nah, ini contoh gambarnya, di tengah ini ada switch atau hub. UTSN atau komputer 1 tarik kabel ke hub atau switch, komputer 3 tarik kabel ke switch atau hub, komputer 4 tarik kabel ke switch atau hub. Nah, seperti ini disebut dengan topologi topologi star atau bintang. Kelebihannya topologi star atau bintang kelebihannya ya mudah dalam mengembangkan jaringan, kemudian kontrol terpusat sehingga memudahkan dalam pengelolaan jaringan. Kemungkinan terjadinya tabrakan data sangat jarang sehingga transfer data akan lebih cepat. Kemudian apabila ada salah satu desain atau komputer yang mengalami kerusakan, maka tidak akan mengganggu koneksi jaringan itu. Ya, karena setiap desain atau komputer memiliki daya transmisi sendiri-sendiri. Kelemahannya boros penggunaan kabel karena setiap desain memiliki kabel sendiri-sendiri yang dihubungkan ke switch atau hub, maka boros dalam penggunaan kabel. Kontrolnya terpusat justru menjadi elemen yang kritis, perlunya penanganan khusus. Ini kelebihan dan kelemahan dari topologi star. Yang selanjutnya adalah jenis jaringan berdasarkan kebutuhan, ada peer-to-peer ya. Peer itu bisa diibaratkan atau bisa diartikan satu rekan kerja. Peer-to-peer network adalah jaringan komputer yang terdiri dari beberapa komputer ya. Bila dari 10 komputer ya dengan ada 1 atau 2 printer seperti yang saya contohkan tadi, misalkan dalam satu ruangan hanya ada 10 komputer, di dalam 10 komputer itu hanya ada 1 atau 2 printer saja di dalam ruangan itu atau yang berada di salah satu komputer. Ya, sehingga komputer yang lain, 9 komputer yang ada di luar ruangan itu, maka bisa memanfaatkan printer yang ada di salah satu komputer tersebut. Nah, itu bisa dibuat jenis jaringan dengan model peer-to-peer. Ya. Jaringan peer-to-peer ya biasanya ya disebut juga dengan jaringan point-to-point. Ya. Dalam sistem jaringan ini yang diutamakan adalah untuk penggunaan program, penggunaan data, penggunaan sumber daya secara bersama-sama. Jadi untuk share program, share data, share printer misalkan, atau share sumber daya secara bersama-sama. Itu ya, ini seperti ini. Jadi semua bisa saling memberikan share sumber daya, share data, share program ya. Misalkan komputer satu yang ada programnya ya share satu yang ada printernya, ya, maka di share itu share sumber daya sehingga nanti komputer yang lainnya bisa memanfaatkan printer yang ada di komputer satu ini misalkan. Nah, ini model jadi dibangun dengan model. Kemudian yang selanjutnya yang kedua adalah client server. Ya, kalau client server ini sudah jelas, jadi ada komputer yang bertindak sebagai client dan ada komputer yang bertindak sebagai server. Ya, suatu komputer disebut dengan komputer client jika komputer tersebut mengakses beberapa service atau layanan yang ada di server. Jika klien membutuhkan layanan atau service yang ada pada server, maka ya klien tersebut akan mengirim ya request terlebih dahulu ke server. Ya, jika request diterima, maka server akan memberikan balasan berupa service sesuai yang diminta oleh klien. Sehingga karakteristik dari klien itu adalah aktif, sedangkan server itu pasif. Server pasif karena dia menunggu request. Selama tidak ada permintaan dari klien, maka server dia yang harus aktif adalah klien.
Klien aktif mengirimkan request atau permintaan layanan kepada server, kemudian menunggu dan menerima balasan dari server. Sedangkan karakteristik dari server itu yang pasif, dia menunggu request dari klien, kemudian menerima request dan memberikan balasan berupa service atau layanan sesuai dari permintaan dari klien. Ini gambarnya di tengahnya adalah server, ini klien, sehingga kemampuan komputer server harus di atasnya dari komputer klien, karena dia yang melayani permintaan atau service dari semua klien. Ya, jadi pada waktu kita membangun jaringan jenis model ini, klien server, maka komputer server harus kemampuannya harus lebih tinggi dibanding dari klien. Makanya biasanya komputer server ya komputer khusus, ya komputer khusus untuk server. Jangan sampai nanti kemampuan komputer servernya malah di bawah dari komputer klien ini. Maka nanti akan kemampuannya, karena servernya harus melayani semua klien dalam waktu bersamaan. Bisa saja dalam waktu bersamaan semua klien itu meminta request kepada server, maka secara bersamaan pula server juga harus memberikan balasan kepada semua klien ini, ya, sehingga kemampuan server harus lebih tinggi dibandingkan dari kemampuan klien. Ini kira-kira ini adalah model jaringan klien server. Ini juga sama klien server, ini semua sama. Ini yang servernya lebih dari satu atau disebut dengan data distribute across multiple server, ya. Jadi kalau data-data penting di situ perlu servernya lebih dari satu, ini bisa. Dan yang selanjutnya jenis jaringan sekilas yang mengenai jaringan wireless. Jaringan lokal tanpa kabel atau wireless LAN, ya, wireless local area network adalah suatu jaringan lokal tanpa kabel di mana media transmisi yang digunakan atau media transmisi itu menggunakan frekuensi radio atau RF, ya, dan juga ada infrared, ya, tanpa kabel. Jadi model jaringan ini untuk media transmisinya tanpa menggunakan kabel, tetapi menggunakan media transmisi menggunakan frekuensi radio atau RF. Media transmisi untuk jaringan wireless kan itu ada RF atau frekuensi radio. Penggunaan RF tidak asing lagi bagi kita, kan. Ini sudah pernah saya sampaikan juga di dulu satu PKKMP. Ya. Contoh penggunaannya adalah pada stasiun radio, stasiun televisi. Nah, itu menggunakan jaringan menggunakan media radio frekuensi. Wireless LAN menggunakan radio frekuensi sebagai media transmisi karena jangkauannya bisa jauh, dapat menembus tembok, mendukung mobilitas yang tinggi, serta bisa mengcover daerah jauh, yang lebih baik dari infrared. Ya. Nah, ini infrared ini juga termasuk media transmisi dari jaringan wireless. Infrared banyak digunakan untuk pada komunikasi jarak pendek, jarak dekat. Contoh yang paling mengembangkan infrared ini adalah remote control, ya. Remote control televisi ini menggunakan jaringan infrared, menggunakan media transmisi infrared. Nah, ini kemudian komponen wireless LAN yang selanjutnya adalah ada access point. Pada waktu kita membangun suatu jaringan wireless LAN, maka komponen yang harus disiapkan adalah yang pertama adalah access point atau wireless access point. Fungsi access point untuk mengirimkan dan menerima data sebagai buffer, ya, data antara wireless LAN dengan WLAN, mengkonversi sinyal frekuensi radio atau RF, jadi mengkonversi sinyal radio atau RF itu tadi menjadi sinyal digital yang nanti akan disalurkan, ya, melalui kabel atau disalurkan ke perangkat wireless LAN, ya, yang lain, kemudian nanti akan dikonversi ulang menjadi sinyal frekuensi radio. Ini contoh bentuk access point, wireless access point. Jadi kalau teman-teman semua pernah memanfaatkan jaringan hotspot area, maka berarti hotspot area ini menggunakan access point ini.
Nanti bisa dilihat misalkan ada suatu ruangan yang di situ tersedia jaringan hotspot area, silakan nanti pasti di sekitar ruangan itu pasti akan ada yang namanya perangkat wireless access point seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga, wireless LAN card. Jadi kalau ingin perangkat kita terhubung ke dalam jaringan wireless LAN, maka perangkat kita harus ada namanya wireless LAN card. Ya, kalau laptop, handphone ya, saat ini sudah ada wireless LAN card-nya yang on-board ya. Tetapi kalau ada komputer yang memang di situ belum ada wireless LAN on-board ya, maka perlu ditambahkan perangkat wireless LAN card seperti ini ya. Bisa dalam bentuk card, kalau PC bisa ditambahkan dalam bentuk wireless LAN card ya, baik yang slotnya PCI atau PCI Express atau AKP dan seterusnya, atau bisa USB juga ada ya, silahkan beli nanti wireless LAN card yang pakai USB. Ini fungsinya sebagai interface ya, antara sistem operasi ya dengan klien dengan format interface udara ke access point ya. Nah, ini kan ada wireless LAN card biasanya ada antenanya antara. Jadi untuk menghubungkan antara sistem operasi di komputer jaringan klien ke access point. Nah, khusus untuk lingkungan terbaru pasti sudah ada ya wireless LAN card-nya, di dalamnya sudah on board. Nah ini ya, nanti sebagai pengantar silahkan tugas ini dikerjakan, nanti dikirimkan ke e-learning, silahkan dikerjakan. Dan mohon maaf tadi untuk pertemuan pertama ini belum bisa kita tatap muka langsung, mungkin nanti akan saya sampaikan link untuk pertemuan tatap muka melalui Google Meet ya pada ketua kelas. Untuk pertemuan pertama ini mungkin kita hanya menyampaikan sekilas ya mengenai mata kuliah yang nanti akan kita bahas dalam satu semester. Mudah-mudahan pandemi berakhir. Setelah berakhir nanti kalau pandemi berakhir kemudian sudah diizinkan untuk bisa bertatap muka bertemu langsung di kampus, nanti kita akan bertatap muka ya ke kampus mengenai mata kuliah ini. Tapi selama pandemi seperti ini kita belum diizinkan untuk bisa bertatap muka secara langsung di kampus, maka yang bisa kita lakukan ya untuk media daring seperti ini ya, bisa melalui nanti e-learning langsung atau bisa melalui Google Meet. Nanti akan kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ini tolong dikerjakan, ada 5 soal dikerjakan, nanti dikumpulkan di media e-learning ya, silahkan dibuka e-learningnya, kemudian nanti dikumpulkan di halaman e-learning di pengumpulan tugas. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di dalam komen di sini ya. Dan insya Allah nanti akan kita jawab. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.